Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama dengan kami Rafiuddin Nasir, TTT channel YouTube. Saat ini saya sedang berada di salah satu RW binaan kami yang ada di Desa Jambu, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Mungkin Bapak Ibu sering ya melintas dari Desa Batang menuju ke Kecamatan Bajo. Nah, ini adalah jalan dari Batang menuju ke Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Nah, seperti ini ya, dan posisi RW binaan kami ini berada di area persawahan seperti ini. RW binaan kami ini masih dalam tahap proses pelastaran berukuran 5x25 setinggi 3 lantai yang masih sedang dilakukan pelasteran. Kemarin Bapak Ibu yang saya hormati, proses pemasangan atapnya kami sudah videokan kepada Bapak Ibu yang saya hormati, dan Bapak Ibu yang ingin membangun RBW dengan ukuran yang sama 5x25 setinggi 3 lantai, bisa membuka channel YouTube kami. Mulai dari proses pembuatan pondasi sampai RBW ini diatapi, semua kami perlihatkan kepada saudara-saudaraku yang saya hormati, manakala ada di antara saudaraku yang ingin menanam saham di dalam dunia perwaletan. Silahkan bisa melihat referensi daripada video yang kami buat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, RBW ini sepintas saya jelaskan dulu bahwa ketinggian pondasi itu kurang lebih 1 meter, slope 30 cm, berarti ketinggian pondasinya 1 meter 30 cm. Kemudian untuk lantai 1 ketinggiannya 3 meter, lantai 2 dan lantai 3 ketinggiannya 2,5 meter. Lantai 1 dan lantai 2 menggunakan batako yang kami cetak sendiri. Kemudian di atas, yaitu lantai 3, menggunakan bata ringan dengan ketebalan 12,5 cm yang kami pesan khusus dari langsung distributornya di Makassar ya. Karena untuk ketebalan 12,5 cm ini tidak ada dijual bebas ya. Paling tinggi ketebalannya 10 cm. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan ketebalan batako dengan ukuran 12,5 cm, silahkan berkunjung di channel YouTube kami. Di situ kami jelaskan nomor HP daripada distributornya. Bapak Ibu bisa langsung memesan ya di Makassar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah nanti dalam proses pemasangan sekat, kemudian pemasangan Twitter, akan saya perlihatkan secara jelas kepada Bapak Ibu apa-apa saja nanti yang akan kami kerjakan pada RBW ini. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi kepada Bapak Ibu yang ingin bergabung dalam usaha budidaya burung walet ya. Namun Bapak Ibu sebelum bergabung silahkan pelajari dulu bagaimana proses berbudidaya walet ini, agar Bapak Ibu dalam langkah awalnya nanti tidak cepat galau ya. Karena memang proses budidaya burung walet ini itu adalah jangka panjang ya, tidak sama usaha tanam padi. Tanam padi itu kita tanam 6 bulan kemudian kita sudah bisa menikmati hasilnya. Kalau usaha budidaya burung walet itu Bapak Ibu adalah memang budidaya, jadi
kita membudidayakan burung walet ya, sehingga prosesnya lama. Kalau sudah Bapak Ibu pahami, silahkan membangun RBW ya, agar Bapak Ibu tidak mengalami galau yang berkepanjangan. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kondisi terakhir daripada RBW binaan kami ini. Kebetulan hari ini sudah masuk dalam tahap pemblasteran ya. Nah, untuk batako seperti ini kita tidak usah plasterannya itu terlalu tebal. Kenapa? Karena batakonya sendiri itu sudah terbuat dari semen ya. Jadi memang batako ini sangat kokoh ya. Nah, seperti itu. Untuk plasteran ini kita cukup merapikan saja. Kemudian kita aci, kemudian kita cat menggunakan no drop berwarna putih ya. Nah, seperti itu. Untuk penjelasan lebih lanjut nanti pada saat proses pengacian dan pengecetan saya akan jelaskan apa maksud kita mengaci kemudian kita cat menggunakan no drop dengan catatan berwarna putih. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di samping ini ya, RBW ini kalau kita lihat dari depan ya, itu kelihatannya kecil ya. Nah, tetapi kalau dari samping seperti ini Bapak Ibu, karena memang panjangnya 25 meter, kemudian lebarnya 5 meter ya, jadi kelihatan sangat jumbo sekali ya. Nah, seperti ini. Untuk proses pemblasteran, nah, seperti ini ya, kita lihat proses plasterannya. Nah, untuk campurannya sendiri Bapak Ibu kita menggunakan campuran 31 ya, jangan 41. Kalau 41 biasanya plasterannya itu mudah retak. Tapi kalau kita beri campuran 31, insya Allah plasterannya itu kuat ya dan kokoh. Nah, seperti ini. Berbeda halnya Bapak Ibu kalau misalnya kita melakukan pemblasteran terhadap batu bata, itu membutuhkan ketebalan Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau plasteran dinding batako seperti ini, kita tidak perlu tebal ya, cukup 1,5 cm. Nah, itu sudah standar karena memang kita hanya untuk merapikan batako ini agar mulus, kemudian kita aci ya. Nah, setelah itu kita cat menggunakan cat no drop berwarna putih ya. Nah, seperti ini. Nah ya, kemudian Bapak Ibu kita masuk ke dalam RBW ini ya. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut karena tadi ada mesin gulindra yang sedang bunyi ya. Nah, saat ini Bapak Ibu yang saya hormati, kita sedang berada di area kamar tempat persiapan ampli ya. Nah, untuk area kamar tempat persiapan ampli ini kita tehel, kemudian kita plaster, kita aci, dan kemudian kita cat menggunakan cat no drop berwarna putih ya. Nah, seperti ini ya, sudah mengkilat. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada kamar mandi. Kamar mandi ini tempat kita insya Allah nanti ke depannya kita bersih-bersih ya. Kalau kita habis panen misalkan kita kotor ya, karena kotoran walet, kita bisa membersihkan diri di kamar mandi ini. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita menuju ke
dalam. Untuk ukuran kamar ini 3x5 ya, karena memang antara tiang itu kami beri jarak kemarin 3 meter ya, kecuali pada bagian menara kita beri 4x5 jarak 4 meter, karena memang RBW ini dari awal kita gambar ya, sehingga semua terprogram ya, mulai dari gedungnya, jaraknya, kemudian menaranya memang kita persiapkan untuk ukuran 4x5. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu heran ya melihat pipa ventilasi sepanjang ini ya. Pipa ventilasi ini sudah sering saya jelaskan di channel YouTube kami, apa fungsinya, kenapa bisa sepanjang ini. Tapi insya Allah nanti pada saat proses pengerjaan tata ruang saya akan kupas tuntas kembali agar Bapak Ibu tidak salah dalam memahami maknanya ya. Nah, seperti itu. Nah, kita lihat pipanya masih dalam proses pemasangan ya. Nah, seperti itu. Untuk pipa ventilasi ya, karena jarak antara tiang yang satu dengan yang satu itu jaraknya 3 meter. Jadi kami beri pipa ventilasi itu 3 lapis ya. Yang pertama bagian bawah itu kita beri 3, kemudian pada bagian tengah kita beri 3, kemudian pada bagian atas itu kita beri 2 ya. Nah, seperti itu. Dan alhamdulillah suhu di dalam ruang inap ini sangat stabil ya, sangat stabil. Kemudian salah satu fungsi daripada pipa ventilasi ini sebenarnya adalah menjaga kelembapan di dalam ruang inap ya, seperti itu. Nah, begini ruang inapnya, dan insya Allah kedepannya nanti kita akan membuat sekat itu 3 lapis ya. Nah, itu sekat pada bagian menara, kemudian mundur 3 meter kita beri sekat lagi. Nah, kita mundur 3 meter kita beri sekat lagi, karena memang ruang inap RBW ini sangat panjang ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita memasuki pada bagian menara, Bapak Ibu yang saya hormati. Untuk bagian menara ini sendiri tadi saya sudah jelaskan ukurannya 4x5 ya. Jadi lebar ke sana 4, kemudian mengikuti lebar bangunan 5 ya. Nah, kemudian kita melihat ya pada bagian ujung RBW ini menara, kita melihat modelnya seperti ini. Mungkin lebih jelasnya nanti saya akan perjelas pada saat proses pengerjaan tata ruang dan pemasangan Twitter. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke lantai 2. Nah, baik Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita sudah berada di lantai 2. Nah, kita melihat di bawah lantai 1, dan saat ini kita berada di lantai 2. Untuk di bagian menara Bapak Ibu, di sini ya kita keluarkan coran plat kurang lebih sekitar 80 cm dari ujung bata ke ujung plat ya. Nah, keliling seperti itu. Nah, kita lihat terus sampai ke lantai 3 ya. Nah, untuk di atas lantai 3 ini selurus dengan plafonnya juga kita keluarkan coran plat yang sama ya, ukuran 80 cm keliling persegi ya kita berikan. Fungsinya apa Bapak Ibu adalah
untuk menjaga keamanan pemilik gedung maupun bagi yang mengerjakan nanti tata ruangnya ya. Karena kita melihat ketinggian RBW ini, kalau kita ukur dari lantai 1 3 meter, kemudian ditambah 2,5 meter, kemudian ditambah 2,5 meter, ketinggiannya itu 8 meter ya. Nah, lumayan kalau misalnya kita terjatuh. Kemudian ke depannya nanti ada banyak kegiatan yang kita lakukan di area menara seperti ini ya. Ada banyak kegiatan yang kita lakukan di area menara, utamanya itu proses pembenahan Twitter dan segala macam. Dan sudah ada beberapa contoh Bapak Ibu, pemilik RBW itu terjatuh ke bawah ya, karena mungkin pada tahun pertama kita pasang kayu di sini. Kemudian seiring berjalannya waktu 3 tahun, 4 tahun, kemudian kayu itu tetap terpasang dan kita gunakan. Kayu itu ada masanya untuk lapuk Bapak Ibu, jadi dapat mengancam nyawa. Kalau kita permanenkan seperti ini, itu bisa melindungi pemilik gedung ya, pada saat nanti kedepannya ya ada proses pengerjaan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, langkah yang paling pertama yang akan kita lakukan pada RBW binaan kita ini adalah melakukan proses pembersihan secara besar-besaran. Jadi semua material-material bekas coran seperti ini, debu ya, nah itu kita akan bersihkan ya. Kita akan bersihkan kasarnya dulu, kemudian kita siram menggunakan air ya, agar partikel-partikel debu yang melengket di papan sirip, yang melengket di dinding, lantai, itu bisa keluar bersama dengan air. Terkhusus lagi kepada papan sirip Bapak Ibu ya, terkhusus lagi kepada papan sirip, karena papan sirip itu yang paling penting kita bersihkan ya. Nanti proses pembersihan papan siripnya ini kita akan siram menggunakan air, kemudian kita akan sikat menggunakan sabun sunlight. Setelah itu kita siram lagi dengan air, kemudian kita mengadakan pembersihan total. Karena apa? Papan sirip itu adalah tempat di mana burung walet kita tinggal dan membuat sarang ya. Kalau misalnya ada sesuatu ya, perantara antara liur walet dengan papan sirip, maka liur walet itu susah menyatu dengan papan sirip. Contoh, ada pasir, ada debu, ada tanah, mungkin kayu ini karena kayu gunung sehingga diseret di tanahnya melengket ya. Kemudian hal-hal seperti itu perlu kita bersihkan. Jadi papan sirip ini adalah sesuatu yang paling penting kita bersihkan. Bapak Ibu, kemarin banyak yang komen di channel YouTube kami bahwa apakah papan siripnya tidak berjamur ya, kalau misalnya kita siram air sudah terpasang seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, insya Allah tidak berjamur ya, karena papan sirip berjamur itu ketika papan sirip itu basah dalam jangka lama dan tidak ada kesempatan untuk mengering. Nah, sedangkan di dalam RBW ini Bapak Ibu, papan sirip itu akan mengering ya, kecuali kalau misalnya seterusnya kita siram air, itu akan basah seterusnya. Contoh yang kedua, kita menggunakan atau kita pemakaian mesin kabut ya. Mesin kabut itu Bapak Ibu sesuai dengan setelan akan menyemprotkan air secara terus-menerus. Itu yang salah satu yang menyebabkan papan sirip kita berjamur. Tapi kalau disemprot air kemudian kita bersihkan, setelah itu seterusnya tidak lagi, insya Allah papan sirip kita akan kering kembali ya. Nah, seperti itu. Jangankan papan sirip Bapak Ibu, air saja yang kita isi di baskom itu akan kering ya. Karena memang prosesnya seperti itu. Kecuali kalau kita siram papan sirip kita secara terus-menerus, itu akan menyebabkan papan sirip kita berjamur. Dan sudah sering saya perlihatkan kepada Bapak Ibu,
semua RBW binaan kami itu papan siripnya kami sikat dengan air. Tidak ada satupun yang berjamur karena kami punya resep ya. Setelah proses pembersihan papan sirip, kita kuasi dengan putih telur, kita campur dengan parfum andalan kami. Jadi jangan khawatir, papan siripnya akan berjamur. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita jalan terus ke belakang ya, seperti ini. Nah, pada bagian dinding itu masih banyak yang bocor. Nah, itu nanti akan tertutupi pada saat proses pemelasteran, pemelasteran pada bagian luar ya. Nah, seperti ini. Kita lihat gedungnya gelap ya. Nah, pencahayaannya kurang karena memang RBW binaan kami ini pada bagian sebelah sudah dipasang pipa ventilasi ya. Nah, seperti ini. Nanti semua bagian yang berlubang itu akan tertutupi oleh bagian plasteran. Kemudian kita naik ke lantai 3. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk di lantai 3 ini kita sudah tidak plat lagi ya. Jadi yang kita plat itu adalah lantai 2 ya, yang ada di bawah. Lantai 3 ini kita sudah tidak plat lagi. Jadi kita menggunakan lantai papan ya. Nah, seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang saya hormati yang menggunakan lantai papan, usahakan papan siripnya itu minimal 25 cm lebarnya. Mengapa demikian? Agar supaya Bapak Ibu pada saat kita melangkah pada bagian atas, lantai itu tidak berayun. Kalau papan sirip lebar 20 cm, papan siripnya itu bisa berayun ya. Tapi kalau papan sirip lebar 25 cm, ketebalan 3 cm, insya Allah papan siripnya pada saat kita berjalan di atas lantai, insya Allah tidak akan berayun ya. Nah, kemudian untuk lantai papan sendiri kita menggunakan lebar 20, ketebalan 3 cm ya. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk RBW binaan kami ini hanya menggunakan 1 LMB saja ya. LMB-nya mengarah ke barat serong ya, seperti ini. Nah, barat serong, dan untuk pantulan cahayanya sendiri hanya berada di titik samping seperti ini. Nah, untuk kita mengakali pantulan cahaya tersebut, jadi proses pemasangan sekatnya nanti kita arahkan pada samping kanan di hadapan kita. Jadi kita lihat pantulan cahaya sore, kemudian sekatnya kita arahkan pada bagian samping kanan di hadapan kita ya. Nah, seperti itu, dan insya Allah nanti saya akan jelaskan secara mendetail bagaimana teknik kita dalam menentukan titik lar ya dalam sebuah RBW. Karena untuk menentukan titik lar itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Kita harus melihat atau mengobservasi dulu pantulan cahaya yang masuk ke dalam RBW kita ya, seperti itu. Nah, ada hal yang paling penting yang saya ingin perlihatkan kepada saudara-saudara sekalian ya. Nah, yang saya maksud tadi papan sirip contohnya seperti ini ya. Nah, papan sirip ini belang-belang ya. Nah, ini adalah getah kayu yang keluar Bapak Ibu ya. Getah kayu yang keluar, kemudian ini adalah pasir tanah ya. Nah, kita harus memperhatikan papan sirip ini ya. Karena kenapa? Papan sirip ini adalah tempat burung walet kita nanti membuat sarang. Kalau kita biarkan dalam situasi seperti ini Bapak Ibu, kita tidak bersihkan menggunakan sabun sunlight, maka liur burung walet itu akan susah ya, akan susah membuat sarang di situ.
Makanya nanti kita adakan proses pembersihan besar-besaran pada RBW binaan kita ini, ya. Nah, di sini saya perlihatkan ya. Nah, kita lihat papan siripnya ya. Nah, dipenuhi dengan pasir, ya, kemudian lumut ya, tanah. Semua nanti ini kita akan sikat ya menggunakan sikat cuci dan membersihkan menggunakan sabun Sunlight. Itu hal yang paling mendasar yang harus kita lakukan pada setiap RBW binaan kami, ya. Karena perhatian terhadap papan sirip itu adalah sesuatu yang paling penting juga dilakukan pada sebuah RBW, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk pipa ventilasi pada bagian lantai 3 ini kita melihat kita hanya beri 2 susun saja, ya. 3 pada bagian bawah dan 3 pada bagian atas seperti ini, ya. Nah, karena memang RBW ini lebih pendek dari lantai 1 ya. RBW yang lantai yang ada di atas ini hanya 2,5 meter saja. Nah, kita lihat ya, kita jalan ke belakang, gelap ya, karena memang kita tidak menggunakan alat penerangan. Nah, seperti ini. Insya Allah nanti proses pengerjaannya full akan saya perlihatkan kepada saudara-saudaraku, para petani walet dimanapun saudaraku berada. Kita saling mendoakan selalu sehat agar supaya ilmu ini kita bisa saling menyebarluaskan ya ke pelosok negeri, agar supaya kita para petani walet sudah tidak ada lagi yang galau dalam berbudidaya burung walet. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.